Sosok artis yang terjun ke panggung politik kerap kali dianggap sebagai pemanis untuk mendulang suara. Arzetti Bilbina mampu membuktikannya tetap di periode kedua di DPR RI. Bersama saya, Ruth Maria Tiara, inilah Cerita Wanita. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu butik di kawasan Jakarta Selatan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang juga saat ini masih aktif di dunia modeling. Siapa dia? Dia adalah Ibu Arzetti Bilbina, yang saat ini saya sedang melihat beliau masih sibuk untuk dan aktif untuk melakukan kegiatan di dunia modeling. Seperti apa? Nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama dia. Selesai. Thank you. Mbak, Masya Allah, sini. Ya Allah, sehat Mbak. Masya Allah, cantiknya. Pandemi masih bisa kissing ya. Tetap menjaga jarak. Soalnya aku udah PCR. Baik, Monggo. saya duduk di sini ya. Boleh. Sehat, sayang? Sehat. Alhamdulillah. Ibu Arzetti, Mbak Arzetti aja. Jangan panggil Ibu. Kita seumuran. Mbak Arzetti Bilbina. Ya, nih kayaknya kegiatannya cukup padat ya di tengah kesibukan yang memang selain juga anggota dewan dan juga masih tetap aktif menjalankan profesinya di dunia modeling. Ini bagi waktunya gimana sih? Masya Allah, alhamdulillah ya. Aku di sini bersahabat sama Mas Gursen dari dulu waktu aku masih jadi dari gadis gitu ya. Kita selalu bersama-sama. Terus ini ada satu nikmat. Jadi pemotretan gitu itu udah kayak menjadi bagian gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana cara membagi waktu gitu ya, karena memang Bismillah ya diniatkan antara sebagai pelayan, kemudian di sini ada batin yang membahasakan bahwa saya menikmati sekali jika dipanggil atau menjadi bagian dalam pemotretan, khususnya busana sahabat saya nih, Masya Allah, rasanya kembali lagi muda. Masih ada passionnya, masih ada passionnya. Baik, Mbak Arzetti, ini dengan kesibukan yang pastinya nggak dibilang dalam tanda kutip mudah gitu loh. Untuk pertama kalinya untuk terjun nih, kita kembali cerita soal dulu terjun di dunia modeling, public figure, entertain dan sebagainya, itu gimana sih? Di entertain dulu zaman SMA kelas 1 gitu ya, karena mungkin keluarga ngeliat badannya tinggi gitu ya, kenapa nggak dimasukin modeling gitu ya. Mbak Arzetti, boleh nggak di-sharing gimana sih awalnya terjun ke dunia modeling dulunya gitu? Masya Allah, kalau gue nanya sama lo gini, gimana waktu awal jadi presenter ya? Itu Masya Allah ya, jadi sesuatu yang kalau dibahasakan momen yang sangat indah, karena memang Allah yang sudah menakdirkan, kemudian kita ada di entertainment gitu ya, lama fokus di entertainment, baru kemudian pada saat sudah punya anak-anak mikir, kayaknya saya harus punya panggung nih gitu ya. Jadi dulu pertama kali adalah masuk sekolah di Oki Modeling SMA kelas 1 gitu ya. Dari sana baru kemudian dipakai di desainer gitu ya. Terus akhirnya 10 tahun di model merasa bahwa kayaknya saya harus punya sayap lain nih. Baru kemudian ngambil presenter, baru kemudian main sinetron, baru kemudian ngambil dunia-dunia lain jadi pembicara gitu ya. Jadi prosesnya di awal adalah betul-betul fokus di dunia modeling. Gitu. Awalnya siapa sih yang kebetulan atau benar-benar mendorong Mbak Arzetti untuk jadi atau terjun di dunia modeling? Di awal itu kakakku ya, Bang Anto yang pertama kali, terus dia ngeliat karena adiknya kan tinggi ya waktu SMA gitu loh, terus dimasukin lah sekolah Oki gitu. Kalau dulu kan aku tinggi ngerasa gini, kok aku tinggi banget ya, kenapa ya gitu loh. Ada rasa pada saat ketemu teman-teman kan kita paling menjulang kan, takut juga kan. Dulu kan ada cerita ada orang Padang yang selalu setiap detik dia nambah tinggi badan. Aku pikir apa aku juga seperti itu gitu. Masya Allah, akhirnya kakakku masukin sekolah modeling, kemudian jadi model di situ. Ternyata Allah kasih kita modal tinggi untuk menjadi pekerja seni. Gitu. Awalnya pernah nggak sih ngefans dengan siapa artis atau model dari luar negeri yang jadi public role-nya dulu? Ya jadi ininya ya, jadi aku pengen kayak dia nih, saya pengen kayak dia nih. Banyak ya model Indonesia, ada Mbak Ratih, ada Mbak Kintan, ada Mbak Oki gitu ya. Jadi Mbak Henidar kan kalau pose keren gitu ya, Mbak Oki kalau di panggung keren. Anggun gitu kayaknya. Masya Allah. Jadi figur-figur senior-senior itu yang jadi kiblatnya kita. Jadi model harus seperti ini gitu ya. Kalau model luar ya, karena mereka di panggung itu mereka tidak punya artinya kalau di Indonesia itu kan banyak PR-nya, harus pakai baju malam, harus pakai kebaya, harus pakai baju betul. Macam-macam tuh mesti ekspresinya berbeda-beda gitu loh. Jadi
lebih susah untuk menjadi seorang model Indonesia. Gitu ya. Mbak Zeti, tantangan terbesar yang pernah dilalui, berarti udah overcome dong, dia menjadi seorang model yang sukses gitu kan. Apa ya tantangan terbesar dalam dunia modeling pada saat itu? Karena memang basically-nya seneng ya sayang, dinikmatin. Akhirnya prosesnya itu ya menjadikan apa ya, pembelajaran dan ngerasa nggak ada tantangan sama sekali, justru termotivasi untuk saya harus move on terus ya, inovasi kalau kata sahabatku, kalau Mas Kursian tadi, aku kan bilangin, Mas gila ya bajumu keren-keren banget sih, inovasi. Oh iya, waktu saya jadi model juga saya harus inovasi terus gitu agar desainer, teman-teman dalam pekerja seni itu tidak pernah merasakan kebosanan dengan apa ya, talenta yang kita punya gitu. Gitu. Mbak Zeti pernah nggak sih ada ngerasa dibullying atau ngerasa ada senioritas, oh ini model lama, ini model senior, ini model baru gitu kan? Zaman dulu ya senioritas itu pas, kalau zaman sekarang bullying ya. Kalau zaman dulu senior banget, senior gitu ya. Ya pastinya itu kan ada ya. Cuman karena adanya senioritas itu membuat kita si junior model ini lebih profesional lagi, lebih menghargai. Dulu kan ada yang namanya senior kita hormati, bukan karena dia lebih ini, tapi karena memang adabnya seperti itu. Yang tua itu harus dihargai. Dan buat kita itu merupakan satu momen yang sangat baik, berbeda dengan sekarang. Sekarang kan mau dia senior, mau dia junior, mereka merasa bahwa mereka sama. Kalau dulu enggak, kita harus menghargai, menghormati gitu ya. Dan kita harus tahu diri pada saat kita model junior, pada saat datang latihan, misal jam 5 subuh, kita nggak boleh telat gitu loh, memang harus on time karena mereka sendiri juga on time. Justru dengan adanya senioritas itu membuat kita jadi profesional, kita jadi tanggung jawab gitu loh, ngejalanin pekerjaan itu. Baik, wow. Terus terkait tentang pandangan Mbak Zeti sendiri nih sekarang, kan pertama awalnya modeling terus ke dunia presenting dan sinetron, apa yang masih kebetulan melekat banget sampai sekarang? Iramanya ya, di mana kita punya silaturahmi ya pada saat kita show gitu ya, ketemu dengan banyak teman-teman, ketemu dengan desainer, ketemu dengan lighting, panggung, viewer, koreografer, semua. Nah itu merupakan satu tantangan bagi kita untuk kita bisa menjadi bagian. Artinya kita menjadi tim kerjasama sehingga dalam satu event itu acara bisa berjalan baik gitu. Itu kan merupakan satu kenikmatan. Di dalam dunia sinetron pun juga seperti itu, ada kru, ada sutradara, ada makeup artist gitu ya, semua menjadi bagian, ada pemain. Nah ini nih ritme yang memang harus kita selalu menjadi bagian, di mana kita harus selalu profesional menempatkan diri kita agar keberadaan kita ini mencair gitu, bukan merasa diprioritaskan, tapi kita adalah menjadi bagian dan tim. Baik. Melihat dunia entertain sekarang seperti apa? Wah, kalau bicara dunia entertainment sekarang itu katanya lebih mudah ya. Kalau dulu kita kan prosesnya kita harus casting, dari majalah dan sebagainya. Majalah pun juga belum tentu ini ya, dan yang dipakai itu yang terbaik gitu ya. Kalau sekarang nggak usah harus jadi syuting berlama-lama, casting. Jadi selegram sendiri aja sudah booming gitu, sudah ngetop. Jadi jalannya lebih mudah kalau sekarang. Tapi memang kalau zaman dulu itu karena memang tempaannya berat banget, akhirnya mengakar gitu ya, berbeda dengan sekarang gitu loh. Makanya kalau senioritas zaman dulu kan membuat kita tuh menjadi tahu diri lah, bisa menempatkan diri kita gitu loh. Baik. Karena susah mau jadi model dulu ya, Masya Allah. Saringannya banyak lah, bisanya banyak. Saingannya juga ya, saingannya juga. Ya. Tapi justru di situ nikmatnya. Tapi kalau misalkan dari yang model zaman sekarang, karena mungkin dunia media juga sudah lebih maju jauh, jadi lebih banyak orang tahu dan sebagainya. Bagaimana menjadi model yang baik, profesional? Nah, kalau kita bicara model profesional, pastinya kita bisa menempatkan diri kita dulu. Kita ini adalah menjadi bagian dalam tim. Dalam motretan misalnya ada yang namanya fashion stylistnya, ada yang namanya fotografernya. Nah kita harus menjadi bagian sehingga hasil dari usaha itu menjadi lebih baik lagi. Itu yang sebetulnya kita bisa menempatkan diri kita, karena kita itu bukan, kalau mungkin ngerasa gini ya, sebagai seorang model, wah saya model gitu ya, terus harus ditunggu, saya yang harus menentukan gitu ya, rasanya kok nggak nyaman. Tapi bagaimana kita profesional, on time, tepat waktu, kemudian kita bisa memposisikan diri kita menjadi bagian, dan kalau bisa
pekerjaan itu juga, karena desainer gitu ya, misalnya jadi pemotretan gitu, desainer kan udah bikin baju susah gitu loh. Sementara kita model harus tahu bahwa pada saat udah pemotretan jangan sembarangan, jangan bikin baju yang jadi rusak gitu ya. Tapi bagaimana baju yang sudah dibuat dengan bersusah payah gitu ya, itu menjadi lebih hidup lagi dengan keberadaan kita sebagai seorang modelnya. Itu yang membedakan attitude ya. Nah, itu attitude namanya, saya adab ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu didapat dengan yang namanya pengalaman ya, jam terbang ya. Yes. Itu Masya Allah, kayak dirimu aja. Mbak Seti, kita harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Wanita JAK TV. Masya Allah.